Hai, yuk kita lanjutin sesi belajar kita tentang kalimat efektif. Pada video kali ini kita akan bahas soal-soal, terutama soal yang pernah muncul di UTBK terkait kalimat efektif. Sebelumnya kita kan udah belajar tentang definisi kalimat efektif, terus ciri-cirinya juga udah kita bahas semuanya ya, berkaitan dengan struktur yang jelas, logis, hemat, dan juga sejajar. Sebelum kita ke soal asli, kita cek dulu ya PR yang kemarin aku kasih ke kamu. Jadi dari 5 kalimat ini, mana sih yang efektif dan yang tidak efektif? 5 kalimat ini terkait dengan materi terakhir kita ya, yakni kesejajaran kalimat. Masih ingat kesejajaran kalimat itu berkaitan dengan bentuk perincian. Nah, bentuk perincian ini ditandai dengan konjungsi. Biasanya pakai konjungsi dan, serta, atau gitu. Jadi, untuk mengecek apakah 5 kalimat ini efektif atau enggak, kita bisa lihat dari apakah ada bentuk perincian atau enggak. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Pengembangan ekonomi membutuhkan usaha berkelanjutan yang kompleks, yakni mengubah struktur ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Pada kalimat satu, di sini ada konjungsi dan, berarti ada yang dirinci. Apa yang dirinci di sini? Mengubah struktur ekonomi, kemudian peningkatan pendapatan per kapita. Mengubah itu kelas katanya verba. Peningkatan itu kelas katanya adalah nomina. Berarti bentuk ini tuh nggak sejajar. Harus disamain kalau mau verba, berarti di sini juga diganti verba. Peningkatan bisa diganti dengan kata meningkatkan. Jadi nanti sejajar mengubah struktur ekonomi dan meningkatkan pendapatan per kapita. Atau bagian yang mengubah ini diganti dengan kata pengubahan gitu, biar sama-sama nomina. Berarti kalimat satu ini salah ya, karena ada bentuk yang tidak sejajar. Kemudian kalimat dua, membuat esai yang baik melibatkan perencanaan terstruktur. Titik dua ini bisa digunakan untuk mengganti kata yakni. Apa aja perencanaan terstrukturnya? Di sini ada menentukan topik spesifik, membuat kerangka, menulis esai, serta melakukan proofread. Nah, di sini ada konjungsi serta yang menunjukkan adanya perincian. Kalau kita lihat di sini, menentukan itu adalah verba, membuat juga verba, menulis itu juga verba, terus melakukan itu juga verba. Berarti kalimat dua ini adalah kalimat yang tepat karena bentuknya itu sejajar. Pemerinciannya ini menggunakan jenis kata yang sama. Kemudian kalimat tiga, buku fiksi dan non-fiksi penting untuk dibaca dan memahami karena dapat menambah wawasan. Oke, di sini ada dan, terus di sini juga ada dan. Kita cek bentuk dua perincian ini ya. Fiksi dan non-fiksi. Fiksi itu nomina, non-fiksi itu juga nomina. Kemudian dibaca dan memahami, ini tuh sebenarnya sama-sama verba. Dibaca verba, memahami juga verba. Tapi jenis verbanya ini tuh berbeda. Kalau yang dibaca itu adalah verba yang pasif. Kalau memahami itu adalah verba yang aktif. Berarti meskipun udah sama-sama verba, bentuk ini tuh masih nggak sejajar. Harusnya disamain ya jenis verbanya. Makanya kalau dilihat dari konteks ini, harusnya bentuk yang benar adalah bentuk yang pasif. Jadi kata memahami ini tuh perlu diubah menjadi dipahami. Berarti kalimat tiga ini tuh salah karena ada bentuk yang tidak sejajar. Kemudian kita lanjutkan kalimat 4. Aspek politik, ekonomi, dan historis sering digunakan untuk mengkaji dampak suatu kebijakan. Bentuk pemerinciannya di sini ada di politik, ekonomi, dan historis. Kalau dilihat dari jenis katanya, politik ini adalah nomina, ekonomi ini juga nomina. Nah, historis ini tuh bukan nomina, tapi adjektiva. Berarti nggak sejajar dong, karena yang lainnya
jenis katanya itu nomina. Berarti kata historis ini tuh salah. Kita perlu ubah menjadi kata benda yang sejajar dengan politik dan ekonomi. Alternatif katanya itu bisa pakai kata histori. Kalau histori ini maksudnya adalah nomina, atau bisa juga pakai kata sejarah. Jadi kalau misalnya kata histori ini agak aneh gitu ya, boleh pakai kata sejarah. Tapi dua-duanya ini benar, karena bersinonim ya histori dengan sejarah. Kalimat 4 ini salah karena ada bentuk yang tidak sejajar. Kemudian kalau kita lihat kalimat 5, beberapa aktivitas yang bermanfaat untuk anak adalah baca, tulis, dan gambar. Kalimat 5 ini ada juga bentuk pemerinciannya. Sekarang kita cek ya. Baca itu adalah verba, tulis itu adalah verba. Nah, gambar itu maksudnya bukan verba. Gambar itu tuh maksudnya adalah nomina atau benda. Berarti kalau ada kata gambar itu bukan aktivitasnya yang disoroti, tapi halnya atau bendanya kayak gitu. Makanya kata gambar ini tuh salah. Harus kita ubah menjadi bentuk verba. Jadinya apa? Baca, tulis, dan menggambar. Nah, kalau menggambar ini maksudnya adalah verba. Jadi kalimat 5 ini juga salah karena ada bentuk yang tidak sejajar. Jadi dari 5 kalimat ini, bentuk yang efektif itu adalah kalimat 2. Udah paham ya? Materi kalimat efektif yang berkaitan dengan bentuk yang sejajar. Selanjutnya kita akan bahas 4 soal di subtes PBM dan PPU yang semuanya itu sebenarnya menanyakan perbaikan kalimat. Nah, perbaikan kalimat ini mengacunya ke kalimat yang baku. Kalimat baku berarti kalimatnya efektif, plus ejaannya itu juga harus benar. Soal yang pertama, ini diujikan di subtes PBM. Jadi sebenarnya PBM ini kan singkatannya pemahaman bacaan dan menulis kayak gitu ya. Nah, PBM ini tuh ada 20 soal. Dari 20 soal ini, soal-soal tentang kalimat efektif itu tuh ada sekitar 8 soal gitu. Jadi penting banget ya buat kamu memahami definisi kalimat efektif dan ciri-cirinya tuh apa gitu. Jadi kalau menjawab soal tentang kalimat efektif ini tuh nggak boleh pakai feeling atau pakai perasaan. Karena kadang-kadang yang kita anggap enak aja dibaca itu ternyata kalimatnya tuh tetap nggak efektif. Nah, di sini kita lihat ya, ada satu teks, kemudian langsung aja ke pertanyaannya. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 5 adalah, di sini kamu bisa pause dulu ya videonya, terus kayak coba jawab gitu. Kira-kira apa sih kata yang harus dihilangkan pada kalimat 5? Umumnya, kata yang harus dihilangkan itu berkaitan dengan bentuk yang boros. Tapi bisa juga kata yang harus dihilangkan ini terkait dengan kerancuan struktur. Makanya kita coba baca dulu kalimat 5 ya. Padahal institusi dari pendidikan formal saat ini dinilai belum optimal membekali siswa dengan keterampilan praktis yang menjadi modal siswa untuk mengembangkan diri secara mandiri atau masuk dunia kerja. Kalau kita lihat bentuk yang boros itu kan berarti kemarin ada 5 ya kategorinya. Kalau kita lihat di kata-kata yang digunakan pada kalimat 5, ada bentuk yang harusnya itu nggak dipakai karena nggak punya fungsi di kalimat 5 ini. Kita lihat, padahal ini konjungsi antar kalimat ya, jadi nggak bisa dihilangin. Terus, institusi dari pendidikan formal saat ini itu adalah subjeknya, dinilai itu adalah predikat, belum optimal membekali siswa dengan keterampilan praktis, ini semuanya itu adalah pelengkapnya. Nah, bentuk yang boros itu adalah kata dari. Kata dari, kita tahu ya, maknanya itu adalah asal. Bisa asal tempat, asal waktu, kayak gitu. Dia berasal dari Jakarta. UTBK akan dimulai dari pagi hingga siang, misalnya kayak gitu. Nah,
institusi dari pendidikan itu kan kata darinya ini tuh nggak dibutuhkan dalam konteks ini. Institusi ini tuh di bidang pendidikan kayak gitu kan, nggak menyatakan makna asal. Makanya kata dari ini tuh harus dihilangkan. Maka dari itu jawabannya adalah opsi A. Opsi B ini tuh nggak bisa dihilangkan karena opsi B ini kata dinilai berfungsi sebagai predikat. Dengan itu juga nggak bisa dihilangkan karena kata dengan ini menunjukkan keterangan cara. Terus kata untuk di sini juga nggak bisa dihilangkan karena menunjukkan keterangan tujuan. Kalau yang E ini harusnya secara ya guys, sorry. Nah, secara itu juga nggak bisa dihilangkan karena ini juga menunjukkan keterangan cara. Lanjut, masih dengan teks yang sama, di sini kita perlu menilai ya, kata daya dalam kalimat satu ini tuh gimana sih seharusnya? Nah, soal ini itu juga mengacunya itu tuh ke kalimat efektif. Kita perlu menilai penggunaan kata daya dalam konteks kalimat satu. Berarti gimana? Kalau soalnya tentang kalimat efektif, hal pertama yang perlu kita lakukan itu adalah menentukan pola kalimatnya. Nah, dari pola kalimat ini kita bisa cek strukturnya. Apakah dia udah memenuhi kaidah kalimat yang efektif atau enggak. Kalau kita lihat, tujuan pendidikan di sini tuh sebagai subjek adalah itu sebagai predikat, mengembangkan dan mengoptimalkan daya anak didik itu sebagai pelengkap, karena kan dia predikatnya adalah ya, berarti nggak ada objeknya, agar siap menyongsong masa depan sesuai dengan zamannya itu sebagai keterangan, karena di sini ada kata agar yang merupakan konjungsi. Terus kata daya di sini tuh gimana sih? Kan fungsinya sebagai pelengkap. Apakah udah benar? Kalau kita lihat opsinya, kalau dihilangkan, berarti kata daya ini salah. Tapi kalau dayanya dihilangkan, mengoptimalkan anak didik. Itu kan nggak cocok juga. Daya ini tuh maknanya adalah kemampuan. Berarti kan bisa sebenarnya ada di sini. Berarti bukan yang A. Didahului kata semua, mengoptimalkan semua daya anak didik. Nggak perlu ada kata semua, karena mau tunggal atau jamak sebenarnya nggak berpengaruh pada konteks ini. Kalau kata semua itu kan berarti menunjukkan sesuatunya tuh banyak gitu, dayanya tuh banyak. Terus diikuti kata upaya, daya upaya anak didik. Nanti maknanya beda ya. Upaya ini kan maknanya tuh usaha gitu. Tapi yang dioptimalkan di sini kan kemampuannya ya, bukan usahanya. Nah, tinggal yang D sama yang E, apakah dibiarkan saja atau diganti dengan kata potensi. Nah, potensi sendiri ini tuh maknanya juga kemampuan. Oleh karena itu, kan kita nggak bisa gantinya itu dengan sinonimnya ya. Karena kan sama aja maknanya. Daya juga kemampuan, potensi juga kemampuan. Dan kata daya sendiri ini tuh nggak salah di konteks kalimat satu. Makanya jawaban yang tepat itu adalah yang D. Dibiarkan aja karena udah benar gitu. Kemudian kita lanjut di teks ini itu juga masih ada satu soal. Pertanyaannya adalah kalimat dua perlu disempurnakan dengan cara sama kayak tadi. Bentuk soal ini itu juga nanyain kalimat efektif. Hal pertama yang kita lakukan tetap kita perlu SPOK-in dulu kalimatnya. Kalau kita lihat kalimat dua, saat ini teknologi yang berkembang dengan pesat memicu pada perubahan yang cepat pula, bahkan tidak terduga. Saat ini sebagai keterangan, teknologi ini sebagai subjek, tapi karena ada yang, berarti subjeknya itu meluas ya. Yang berkembang, ada kata dengan, berarti meluas lagi. Dengan pesat, ini semuanya adalah subjek. Memicu itu adalah predikat. Pada perubahan yang cepat pula, ini tuh jadinya keterangan. Karena ada kata pada. Bahkan tidak terduga. Dia tuh fungsinya di sini sebagai keterangan tambahan. Cepat bahkan tak terduga kayak gitu. Nah, dari sini sebenarnya ada bentuk yang salah kalau dilihat dari struktur. Apa yang salah?
Predikatnya di sini adalah kata memicu. Kata memicu ini tuh bisa diubah menjadi dipicu. Berarti kata memicu ini merupakan verba yang aktif, transitif. Jadi kata memicu, nih aku terus ini ya, adalah verba yang transitif. Karena dia transitif, berarti harusnya adalah objek setelah predikatnya. Tapi kan di sini nggak ada objeknya kan. Justru jadinya tuh keterangan. Makanya perbaikannya itu gimana? Kita bisa menghilangkan kata pada. Supaya perubahan yang cepat pula ini tuh sebagai objeknya. Gitu. Berarti kalau kita lihat dari opsi jawabannya, jawabannya adalah yang D. Menghilangkan kata pada. Kalau yang A menambahkan kata pada sebelum saat. Sebenarnya dalam konteks ini, saat ini pun udah bisa menunjukkan keterangan tanpa ada kata pada. Makanya bukan yang A jawabannya. Kalau jawabannya yang A, bentuknya tuh masih tetap salah karena kesalahannya itu kan ada pada kata pada gitu. Yang B menghilangkan kata yang, ini juga salah. Yang di sini itu berfungsi sebagai perluasan subjeknya. Jadi, nggak bisa dihilangkan. C, mengganti kata dengan secara. Ini juga salah ya guys. Karena dengan sama secara ini tuh maknanya sama aja. Mereka tuh bersinonim kayak gitu. Jadi diganti pun tuh nggak ngaruh. Terus yang E, menyingkat kata tidak menjadi tak. Ini juga salah. Karena dua-duanya tuh sinonim. Diganti pun tuh nggak berpengaruh apapun gitu. Paham ya? Kita lanjut ke soal terakhir. Nah, soal terakhir ini ada di PPU. Soal terakhir ini berkaitan dengan materi yang terakhir kita pelajari, yakni berkaitan dengan kesejajaran. Kenapa bisa kita masukkan ke kesejajaran? Karena di sini tuh ada bentuk pemerincian. Frasa melayang bebas, mengapung tinggi, perlawanan gravitasi pada kalimat dua dapat diperbaiki menjadi, nah ini tuh sebenarnya kita tinggal lihat kalimat dua aja. Tapi karena dari frasa yang dikutip aja ini tuh udah jelas ya bentuk yang salah, ya kita nggak perlu lihat kalimat dua, biar cepet gitu ngerjainnya. Karena kan PPU itu tuh ada 20 soal, waktu ngerjainnya itu cuma 15 menit. Jadi satu soal tuh nggak ada 1 menit. Kalau misalnya bisa langsung kita kerjakan tanpa lihat teks, ya nggak usah lihat teks gitu. Lanjut ya, melayang di sini kelas katanya adalah verba. Mengapung ini juga verba, imbuhannya sama ya, sama me, kayak gitu. Terus di perincian yang terakhir itu perlawanan, imbuhannya itu udah beda. Makanya jenis katanya itu beda. Perlawanan ini adalah nomina. Kan nggak sejajar nih kalau verba, verba, nomina. Makanya bentuk ini itu salah dan perlu diganti menjadi melawan. Kalau kita lihat opsi jawabannya, jawaban yang tepat adalah D. A nggak mungkin ya. Gravitasi ini udah benar di sini. Melawan gravitasi, salah. Tinggi seharusnya ketinggian, enggak juga. Mengapung seharusnya terapung. Nanti bentuknya jadinya enggak sejajar kalau kita ubah menjadi terapung. Kalau yang E, kata melayang seharusnya layangan. Ini juga beda, karena maknanya jadi beda. Layangan ini adalah benda ya. Makanya jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, kita udah selesai nih bahas soal kalimat efektif yang berkaitan dengan struktur yang jelas, kehematan, dan kesejajaran. Ini penting banget ya buat ngerjain soal-soal di PBM dan PPU tanpa menggunakan feeling gitu. Jadi lebih pasti nanti ngejawabnya kalau kita pakai teori. Kalau misalnya kamu masih ada yang bingung atau pengen ditanyain, boleh ya di komen aja. Karena materinya tuh udah selesai sebenarnya yang berkaitan dengan kalimat efektif. Jadi kalau mau dibahas lagi tentang kalimat efektif, coba ditanyain aja apa yang perlu dibahas. Oke, itu aja video materi hari ini. Semoga kamu makin paham dan sampai berjumpa di video selanjutnya.
Bye.